Asal-usul Monstera. Di Indonesia sendiri, Monstera populer dengan istilah janda bolong. Kebun Langit akan memberikan wawasan tentang edukasi pertanian, teknologi pertanian, tentang tanaman, pertanian organik, dan zero waste. Sebelum lanjut ke videonya, kamu bisa dukung dengan cara klik tombol subscribe, like, and komentar di bawah ini ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk berlangganan dan dapatkan notifikasi video terbaru. Hai Sobat Langit, apa kabar nih? Selama era menjalankan kegiatan di rumah aja dan kini sedang menjalani era new normal, aktivitas berkebun makin banyak dilirik untuk mengisi waktu luang ya Sob. Salah satu jenis tanaman yang ramai muncul dan viral adalah Monstera. Monstera atau Swiss cheese plant ini adalah tanaman hias tanpa bunga dengan ciri khas daunnya yang berlubang. Tanaman Monstera kini menjadi ikon tanaman rumah dengan harga yang tidak murah. Ini karena karakteristik daunnya yang unik, para penggemar rela mengeluarkan uang puluhan hingga ratusan juta untuk memilikinya. Nama Monstera diambil dari bahasa Latin monstro atau monster yang artinya tidak normal karena memang bentuk daunnya yang berlubang dan ukuran tanamannya yang besar. Kemudahan Monstera untuk ditanam di dalam ruangan membuat tanaman ini makin diminati nih Sob. Tertarik menanamnya? Yuk kenali jenis Monstera dan cara menanamnya agar tumbuh subur. Namun, sebelumnya Mika bakal ngebahas tentang asal-usul dari Monstera ini dulu ya Sob. Asal-usul Monstera. Di Indonesia sendiri, Monstera populer dengan istilah janda bolong. Karena populer sampai banyak pegiat daur ulang plastik yang sedang ramai-ramai mengkreasikan imitasinya dari plastik dan menonjolkan daunnya yang bolong. Sehingga banyak orang yang bangga ketika memilikinya. Monstera berasal dari daerah tropis di Amerika Tengah, mulai dari bagian paling selatan Meksiko hingga Panama. Monstera juga ditemukan di daerah lain, di mana ia diperkenalkan seperti Hawaii. Banyak yang penasaran mengapa daunnya berlubang? Jawaban sederhananya nih Sob, karena salah satu bentuk adaptasi dari si Monstera bahwa ketika lubang pada daun semakin berkembang, daun dapat menahan angin kencang tanpa robek dan memungkinkan lebih banyak cahaya melewati daun atas ke daun bagian bawah. Tanaman Monstera bisa tumbuh setinggi 20 meter di alam liar dan daunnya bisa tumbuh hingga 1 meter lebih loh Sob. Nah, kali ini jenis Monstera yang wajib kamu tahu nih. Tanaman hias ini kabarnya punya lebih dari 48 varietas. Namun tentunya hanya beberapa yang populer di Indonesia. Keunggulannya, tanaman ini tidak perlu sering disiram. Sesuai lah buat kamu yang masih pemula dalam berkebun. Beda dengan tanaman tropis lainnya, Monstera aman di tempat sejuk dan tidak harus pindah area yang terpapar sinar matahari langsung. Inilah beberapa jenis tanaman Monstera yang populer di Indonesia. Yang pertama, Monstera deliciosa. Inilah Monstera yang paling sering ditemui. Cirinya, daunnya lebar dengan lubang-lubang memanjang mulai dari tengah hingga pinggiran daunnya. Semakin tua daunnya, warnanya akan semakin hijau pekat. Tanaman ini biasanya dijadikan dekorasi interior karena mampu tumbuh dalam suhu 20-30 derajat Celcius. Jika ditanam di tanah, Monstera ini dapat tumbuh dengan merambat atau menjalar dan ukuran daunnya akan membesar. Tapi, Monstera juga tumbuh subur dalam pot. Bahkan bisa tumbuh dalam vas yang hanya ditambah air. Yang kedua, Monstera variegata. Monstera jenis ini unik banget karena ada bagian daunnya yang berwarna putih. Bahkan ada jenis Monstera variegata yang hampir seluruh daunnya berwarna putih. Ada pula yang setengah hijau dan setengah putih. Jenis Monstera ini agak susah ditemukan dan biasanya harganya lebih mahal dibandingkan Monstera deliciosa.
Yang ketiga, Monstera borsigiana. Tanaman Monstera ini sangat mirip dengan Monstera deliciosa. Bedanya, lubang di daunnya lebih jarang dan ukuran batangnya lebih kecil serta bulat. Batang Monstera borsigiana juga lebih lunak dibandingkan Monstera deliciosa. Yang keempat, Monstera adansoni. Jenis Monstera ini juga termasuk yang paling sering kamu temukan. Ukuran daunnya lebih kecil dibandingkan Monstera deliciosa dan sering dijadikan tanaman gantung. Daunnya pun lebih rimbun. Bolong di daunnya juga tidak putus di ujung daunnya. Beda dengan Monstera deliciosa yang terputus di ujung daunnya. Monstera ini juga bisa tumbuh merambat atau kamu ambil batang dan daunnya lalu ditanam di vas bunga yang sudah diisi air. Yang kelima, Monstera obliqua. Tanaman Monstera ini termasuk jenis yang paling langka. Daunnya sangat tipis dan lebih banyak lubangnya dibandingkan daun. Ukuran dan penampilan daunnya sekilas mirip dengan Monstera adansoni. Namun, tanaman Monstera jenis ini sangat jarang dijual. Keenam, Monstera dubia. Jika mencari Monstera yang daunnya tidak berlubang, Monstera ini bisa jadi pilihan. Ukuran daunnya lebih kecil, biasanya tidak berlubang, namun tulang daunnya terlihat jelas di permukaan daunnya. Biasanya Monstera dubia dibiarkan merambat di media tanam yang berbentuk papan. Ketujuh, Monstera sitopekana. Monstera ini hampir mirip dengan Monstera dubia, namun lebih lonjong. Warna daunnya juga lebih muda dan bisa tumbuh subur di dalam pot kecil karena tanaman ini tumbuh menjalar. Yang kedelapan, mini Monstera. Rhaphidophora tetrasperma sebenarnya bukan termasuk Monstera, namun bentuk daunnya yang mirip Monstera membuat tanaman ini sering disebut Monstera mini. Tanaman ini juga sering ditanam di dalam ruangan dengan meletakkan dalam pot kecil. Letakkan di atas meja kopi atau sudut meja kerja untuk mempercantik ruangan kamu, sob. Ada beberapa jenis Monstera yang jarang terdapat di Indonesia dan tak sedikit dari jenis ini adalah hasil persilangan antar varietas. Di antaranya yaitu Monstera adansoni variegata, Monstera albo borsigiana variegata, Monstera deliciosa albo variegata, Monstera deliciosa aurea variegata, Monstera deliciosa Thai constellation, Rhaphidophora tetrasperm atau mini Monstera, Monstera pinarti partita. Cara menanam dan merawat Monstera. Sobat bisa memperbanyak Monstera di rumah dengan cara stek batang. Adanya akar pada batang membuat Monstera dapat dibudidayakan dengan vegetatif secara sederhana. Media tanam Monstera berupa campuran tanah, pasir, dan kompos. Di awal masa tanam, tambahkan pupuk organik pada media tanam, namun Monstera juga dapat tumbuh di air. Monstera dapat ditanam di dalam ruangan yang minim pencahayaan, walau lingkungan yang sejuk membuat Monstera tumbuh lebih lambat. Warnanya akan lebih indah dan pekat jika ditanam di ruang terbuka. Monstera lumayan tahan dengan hama dan penyakit, dan sobat bisa menyiramnya setiap 2-3 hari sekali. Namun, Monstera merupakan tanaman beracun. Akar, batang, daun mengandung asam oksalat yang tinggi, sehingga menimbulkan iritasi di mulut. Agar aman, jauhkan Monstera dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan ya sob. Itulah jenis Monstera dan cara menanamnya. Sobat, udah punya Monstera jenis apa di rumah nih? Semua bisa menanam. Yuk, mulai dari rumah. Sekian dan terima kasih.